Tahan. Lihat, ada bangsa manusia lagi di sini. Gemuk. Pasti dagingnya enak dimakan, Kakang. Ayo kita ke sana. Ayo. Dia bisa melihat kita, Kakang. Hati-hati. Mungkin dia bangsa manusia yang sakti juga. 4 badut. Dia melihat kita berempat. Berarti matanya betul-betul bisa menembus alam kita. Bukan 5. Badut penipu. Badut semilik kita. Hasilnya cuma Kalau begitu jangan dekat-dekat, Kak. Dia benar-benar orang sakti. Dari mana kau tahu? Sejak kemarin perutku tidak beres. Aku kentut terus. Kalau bukan orang sakti, bagaimana dia tahu aku tukang kentut? Hei, badut. Datanglah kemari. Aku sunati satu persatu. Sampai buntung. Lari, Kakang. Lari. Kita mau disunat. Ayo. Keluarlah, Nyai. Saya bukan orang jahat. Nama saya Sembara. Sembara. Saya bermaksud baik. Saya ingin bersahabat. Bolehkah saya berkenalan dengan Nyai? Sembara. Dan Cemeti itu luar biasa. Bagaimana, Sembara? Ketemu Farida? Tidak, Sir. Ayo kita pergi. Ini bukan tempat yang aman. Model begini pasti banyak memedinya. Ada apa lagi, Sembara? Gadis cantik, Sir. Gadis cantik? Mana? Di seberang sana. Pakaiannya serba putih. Tipis dan halus seperti bidadari. Siapakah namamu, Nyai? Wah, gawat. Kamu mulai kesurupan, Sembara. Sembara, bangun. Bangun. Bolehkah saya tahu siapa nama Nyai? Namaku Rindi Antika. Terima kasih atas pertolongan Andika. Rindi Antika. Nama yang indah. Sesuai sekali dimiliki gadis cantik dan manis. Loh. Apanya yang cantik? Wah, benar-benar kesurupan kamu. Mempraktekkan ilmu. Ilmu apa? Kata guruku, ini ilmu goyang. Siapapun yang kena ini, pasti dia akan nyengir kuda. Goyang gundulmu. Sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Berapa lama, Kakang? Apa kita akan menunggunya terus sampai malampir sembuh? Kita lihat saja nanti. Ketiwasan, Guru. Seorang pemuda dari bangsa manusia menggagalkan kami menangkap Rindi Antika. Siapa namanya? Dia tidak menyebutkan namanya. Tapi senjata yang dimilikinya benar-benar dahsyat dan membuat setiap lawan gentar, Guru. Senjatanya apa? Tombak? Keris? Pedang? Bukan. Sebuah cemeti, Guru. Cemeti? Apakah pemiliknya seorang kiai tua? Kiai Ageng Jembar Jumantoro? Bukan. Dia masih muda, Guru. Jangan-jangan kau telah berhadapan dengan Sembara. Di mana saudara-saudaramu yang lain? Entah kemana. Kami saling terpisah karena gentar ketakutan. Sewaktu mendengar... Muridku bentrok dengan seorang pemuda bangsa manusia. Dia bersenjatakan cemeti. Kukira Sembara.
Alam halus, Guru. Waktu itu kami sedang bertempur dengan Rindi Antika. Kami hendak menangkapnya, tapi usaha kami gagal karena pemuda itu datang menolongnya. Rindi Antika, anak si Bayau dari Istana Atas Angin. Betul, Guru. Atas perintah siapa kalian hendak menangkap Rindi Antika? Atas perintahku. Aku ingin menjadikan gadis cantik itu selirku. Aku setuju, Kakang. Biar si Bayo disiksa karena sakit hati. Menyerahlah Malampir. Nyawamu ada di tanganku. Kira-kira siapa pemuda itu? Sembara, Ki Ageng Jember Istana Ki Bayuwangsa. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika untuk menyerbu Istana Siluman Buaya, pasti Sembara akan menemukan tempat Farida disembunyikan. Aku harus segera memindahkannya. Antarkan aku ke sana, Kakang. Kita berangkat sekarang juga. Apakah tidak sebaiknya menunggu lukamu sembuh dulu? Kakak Sembara? Rindi Antika, Betul, Kakang. Kenapa? aku kira seorang bidadari yang baru turun dari kayangan. Aku merasa sangat berbahagia sekali, Kakang. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan Kakang. Jujur, Jujur? Kakang bagaimana? aku juga. Dibandingkan hari-hari yang telah lewat, aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Jujur? Bawalah aku pergi. Farida mau keapakan? Kan hanya mimpi. Biarpun cuma mimpi, itu namanya berkhianat. Pergi. Jangan kemari sebelum aku panggil. Siap. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika, maka tidak aneh jika anak muda itu akan menyerbu Istana Kedung Dalam. Apalagi cemeti laknat itu sudah berada di tangannya. Dia dapat mengobrak-abrik Istana Siluman manapun. Farida tidak boleh jatuh ke tangannya. Tidak boleh. Bagaimana kalau kita undang seluruh jagoan aliran hitam yang ada di Nusantara, baik dari bangsa jin maupun manusia? Kita musnahkan cemeti amal rasuli yang sangat membahayakan itu. Aku setuju. Segera laksanakan, Kakang. Iya, tapi tunggu sampai luka-lukamu sembuh benar. Kira-kira mau kemana mereka, Kakang? Tidak tahu. Kita ikuti saja nanti. Ikan! Kamu bisa dibunuh Mak Lampir jika berani berbuat kurang ajar pada gadis itu. Keluar kalian dari tempat ini. Keluar! Ada apa, Kakang? Anakku Bajul Segara mau berbuat kurang ajar kepada gadis yang sedang kita jaga ini. Lama Malampir tidak ada beritanya. Aku khawatir. Tiba-tiba Malampir muncul dan kita disalahkan. Bisa habis kita.
Kita harus berhati-hati terhadap buaya itu, Kakang. Betul, kalau tidak mereka akan curiga kepada kita. Kita harus bersikap tenang dan jangan mencurigakan. Bagaimana cara kita memasukinya, Kakang? Cari akal. Kita harus bisa masuk tanpa mengundang kecurigaan pada mereka. Bagaimana keadaan tawanan kita, Farida? Apakah kalian menjaganya dengan baik? Tentu, Guru. Ia dalam keadaan sehat. Bagus. Karena kalau tidak, nyawa kalian sebagai penggantinya. Sejak aku pergi dari sini, pernahkah istana ini diserang bangsa manusia? Tidak, Guru. Mulai sekarang, perintahkan pada seluruh tentaramu untuk memeriksa semua tempat. Tangkap setiap manusia yang menjadi musuh kita. Baik, Guru. Kamu menyembunyikan manusia di sini ya? Tidak, Tuan. Tidak. Silakan Tuan periksa dengan teliti kalau tidak percaya. Celaka. Di mana-mana ada pemeriksaan, Kakang. Apa Malampir sudah mengerti kalau kita mengikutinya? Aku juga tidak habis mengerti mengapa tiba-tiba ada pemeriksaan. Tapi aku pikir Malampir belum tahu bahwa kita telah menyelundup ke sini. Berdasarkan apa Kakang berpikir begitu? Kalau Mak Lampir mengerti kita mengikutinya sampai kemari, ia tentu sudah langsung menyerang kita bersama muridnya dan para pengikutnya yang rata-rata sakti mandraguna. Apa maksud Malampir mengerahkan prajurit untuk mencari manusia seperti kita? Jaga-jaga menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Itu suatu tanda. Di sini Mak Lampir menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan besar Farida disembunyikan di sini. Kita harus mencarinya sampai dapat. Masuk akal, Kang. Kita jangan pulang dulu sebelum mendapatkan Farida. Prajurit, sembunyi. Tunggu! Siapa kalian? Kami petani, Ndoro. Buka topinya cepat. Maaf, kami tidak tahan angin. Merasa pusing jika membuka topi. Jangan membantah. Buka topi kalian. Maaf, Kisanak. Kami hanya menjalankan tugas. Tolong, Kisanak. Perlihatkan wajah Kisanak hanya kepada saya saja. Bangsa kita, jalan terus. Cepat, cepat. Mampirlah ke rumah saya, Kiai. Dusun Cergomas. Cari nama Darmo, mantan lurah yang sekarang jadi prajurit. Permisi, Kiai. Aneh. Siapa dia, Kakang? Sepertinya dia mengenali Kakang. Itulah yang aku herankan. Dia mengenaliku, sementara aku merasa tidak mengenalnya. Cobalah ingat-ingat, Kakang. Dia menyebut Dusun Cergomas dan Darmo mantan lurah. Cergomas, Darmo mantan lurah. Sepertinya baru kali ini aku mendengar nama itu. Aneh. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia mau menolong kita? Melamun. Sudah hafal belum? Apanya? Jurus daun terbawa angin. Gawat. Besok giliran kamu maju ke depan memperagakan jurus itu. Guru bisa marah dan kamu bisa dihukum karena tidak melaksanakan tugas. Kamu sendiri? Aku sudah bisa. Coba lakukan. Aku ingin lihat. Sekalian, aku akan menirukannya. Supaya cepat bisa.
digantikan. Siap digantikan. Nyai. 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 Nyai bernama Farida. Ada salam dari guruku, Kiai Jabat. Dan salam juga dari Sembara. Andika siapa? Shh, jangan keras-keras. Berlakulah seperti biasa, supaya tidak dicurigai. Katakan dulu, Andika ini siapa? Adik seperguruan Sembara. Hanya saja kami dari bangsa jin. Tolong, keluarkan saya dari sini. Sabar, tidak mudah untuk mengeluarkan Nyai. Penjagaannya sangat ketat berlapis-lapis. Yang penting sekarang Nyai bersikaplah seperti biasanya. Supaya jangan ada yang curigai. Ada yang datang. Siap. Siap digantikan. Kenapa lampu dimatikan? Permintaan tawanan. Silakan hidupkan jika Andika tidak berkenan. Selesai. Permintaan tawanan saja diikuti. Bilang saja biar tidurnya enak. Saya khawatir akan keselamatan keberadaan Braja, Kakang. Berdoa sajalah semoga Allah melindungi keduanya. Ada yang datang. Kiai. Nyai, kami di sini. Nyai Bidara. Bagaimana? Berhasil? Berhasil, Kiai. Dugaan Kiai benar. Malampir menyembunyikan Nyai Farida di dalam istana, di bawah tanah. Bagaimana penjagaannya? Berlapis-lapis. Kami rasa akan sulit untuk membawa Nyai Farida kemari. Kalau tanpa ada bantuan dari orang dalam. Darmo dari Cergomas. Barangkali dia bisa dimintai bantuannya, Kakang. Kita harus menyelidiki dulu siapa dia. Besok kita ke Cergomas. Kita temui dia di sana. Baik, Kakang. Bajul Denta. Ya, Guru. Aku perlu ruangan khusus untuk bersemedi menyembuhkan luka dalamku. Segera kami sediakan, Guru. Selama aku bersemedi mengobati luka dalamku, kalian jangan lengah. Sebab musuh-musuh kita bukanlah orang-orang biasa, tapi tokoh-tokoh besar yang sakti mandraguna. Kalau sampai Farida direbut musuh, nyawa kalian gantinya. Paham? Paham, Guru. Silakan, Guru. Semua perlengkapan sudah saya sediakan di dalam. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kiai, silakan masuk. Silakan. Terima kasih. Kiai yakin tidak ada yang mengikuti? Insya Allah yakin. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku ingin tanya pada Kisanak. Dari mana Kisanak mengenalku? Mungkin Kiai lupa. Bukankah dulu kita pernah bertemu, Kiai? Kapan? 10 tahun yang lalu, Kiai. Inikah buaya yang pernah menyamar bocah dan memangsa ternak itu, Pak Singo? Benar, Pak Bu. Inilah buaya itu. Kita bunuh saja sekarang buaya ini. Men, sini. Tunggu! Jangan sembarangan membunuh makhluk yang tidak berdosa. Belum lama ini, seorang bocah mati diseret buaya. Tidak, dia mati karena tenggelam.
Bukan karena digigit buaya. Kalau karena digigit buaya, apakah ada bekas luka gigitan? Jadi, harus bagaimana, Kiai? Kalian harus percaya padaku. Bahwa yang aku katakan adalah untuk kebaikan kita semua. Percaya, Kiai. Bebaskan buaya ini. Lepaskan lagi ke alamnya. Biarkan dia hidup lestari. Aku tidak setuju, Kiai. Aku telah pertaruhkan nyawaku untuk menangkapnya. Ini upah untukmu. Agar buaya yang Kiai tolong itu adalah saya sendiri, Kiai. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Kiai tidak datang menolong saya. Pasti saya sudah lama mati. Aku sudah melupakan apa yang sudah aku lakukan. Aku hanya menunaikan tugas sebagai hamba Allah yang harus saling memelihara sesama makhluk. Amanat kehidupan. Mungkin Kiai bisa melupakan, tapi saya tidak, Kiai. Saya merasa berhutang nyawa pada Kiai. Tidak akan terbayar jasa Kiai pada saya. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku punya murid yang kekasihnya diculik mak lampir. Dan sekarang dikerangkeng di bawah tanah. Seorang gadis dari bangsa manusia bernama Farida? Benar. Saya pernah bertugas menjaganya, Kiai. Dia dijaga dengan penjagaan yang luar biasa ketatnya. Hampir seluruh lorong dan pintu menuju kerangkeng itu ada penjaganya. Bisakah Nadarmo mengusahakan aku masuk ke sana? Bagaimana caranya, terserah Nadarmo. Nyawa taruhannya, Kiai. Allah yang lebih berhak menentukan kematian manusia. Betul juga, Kiai. Masukkan. Baik. Hati-hati. Gini. Barang apa, Kang? Harta karun barangkali. Nyai, keluar Nyai. Ada di mana kita? Di gudang. Berarti kita ada di sini. Kita tunggu malam. Coba lihat petanya. Lampir, kau sudah sembuh? Kau lihat sendiri. Tenaga pukulanku sudah kembali seperti semula. Aku senang melihat kau sudah sembuh. Tapi masih harus dicoba. Apakah semua kesaktianku sudah pulih kembali? Ayo, serang aku. Jangan di sini. Jangan segan Mandang Laksa. Ayo, keluarkan semua kehebatanmu. Agar aku bisa mengukur tingkat kesembuhanku. Baik, lihat seranganku.
tunggu. Aku belum puas. Jangan dipaksakan. Nanti penyakitmu kambuh lagi. Masih banyak waktu untuk berlatih secara pelan-pelan. Sedikit demi sedikit sampai kau benar-benar sembuh secara sempurna. Prajurit, semua ikut saya. Tapi jangan ada yang membantah. Semua ikut. Sudah pergi, Kakang. Mana kuncinya, Kakang? Kerangkeng bawah tanah ada di sini. Berarti kita harus ke sini, Kakang. Iya, di sana kita cari bangunan yang berbentuk candi pentar. Darmo sudah membuka pintu untuk masuk ke lorong bawah tanah. Ayo kita ke sana. Woi, tunggu! Siapa kalian? Terus saja, Kiai. Larilah ke sana. Masuk ke bangunan itu. Tunggu sampai aku datang. Cepat, Kiai. Cepat. Kemana larinya? Sepertinya ke sana. Tidak, aku lihat ke arah sana. Berarti ke bangunan itu. Betul. Sepertinya kedua orang itu lari ke sana. Tapi aku masih ragu. Ayo kita kejar ke sana. Hei, berhenti! Panggilan ketua. Betul, berarti keduanya tidak lari kemari. Cepat, jangan buang waktu. Ayo. Hampir saja, Kakang. Tadi aku sudah merasa kita pasti akan ditemukan oleh mereka. Dan aku sudah bertekad. Terpaksa prajurit-prajurit itu harus dihabisi. Kalau terpaksa apa boleh buat. Tapi kita usahakan jangan sampai terjadi. Mereka kita buat pingsan saja. Kecuali jika benar-benar mengancam jiwa kita. Regu 1, kejar ke sana. Regu 2, arah sana. Regu 3, lewat lorong itu. Kita kepung dulu istana ini. Jangan beritahukan siapa-siapa bahwa ada penyelundup kemari. Jangan sampai dayang-dayang dan abdi dalam istana menjadi panik. Mengerti semuanya? Mengerti! Laksanakan! Laksanakan! Nyai! Nyai! Darmo! Darmo! Kemana kita sekarang? Ke bawah tanah. Tapi aku hanya bisa mengantar sampai ke depan pintu yang menuju ke kerangkeng tempat Farida ditahan. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak apa-apa. Yang penting kau tunjukkan saja di mana tempatnya. Dan umpama Kiai tertangkap, maaf, tolong Kiai pura-pura tidak mengenali saya. Mungkin saya pun akan pura-pura kejam kepada Kiai. Tapi jika ada kesempatan, saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan menolong Kiai. Aku mengerti. Kami berdua akan senantiasa meminta perlindungan Allah agar kami tidak tertangkap. Di mana tempatnya? Mari ikut saya, Kiai. Saya hanya bisa mengantar Kiai sampai di sini. Hati-hati, di dalam banyak penjaga. Usahakan jangan sampai tertangkap. Cepat, segera masuk, Kiai. Ketua. Ya, sedang apa, Ketua? Anak buahku melihat dua orang tidak dikenal. Sekarang mereka sedang aku perintahkan untuk mengepungnya. Iya, kami pun melihat kesibukan mereka. Tetapi ketika kami tanyakan, katanya tidak ada apa-apa. Kenapa Ketua kemari? Aku takutkan penjahat itu menyelinap kemari. Maka aku tunggu di sini. Jangan khawatir, di sini penjaganya ketat. Sejago apapun mereka, pasti akan tertangkap. Tunggu. Apakah waktu kalian kemari tidak melihat dua orang mencurigakan yang lari ke arah sini?
Tidak. Bagus. Maaf. Waduh, bagaimana ini? Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memeriksa apa isinya. Sudahlah, ayo kita ambil lagi ke dapur. Mana bisa? Aku ambil dari jatahku dan jatah anak buahku. Ayo. Ayo. Mengambil makanan saja lama benar. Jangan-jangan mereka ketiduran di dapur. Sudah belum? Sudah gundulmu. Sudahlah, tidur saja dulu. Nanti juga datang. Farida. Nenek. Shh, jangan keras-keras. Aku Guru Sembara. Bukankah kedua muridku yang menyamar sebagai prajurit telah menyampaikan pesanku? Maaf, Guru. Kedatangan Guru memang sedang saya tunggu-tunggu. Sekarang giliran saya, Kiai. Pukul saya sekuat, Kiai. Buat saya seperti kedua kawan saya itu. Mana aku tega, kau sahabatku. Cepat lakukan, Kiai. Kalau tidak, akan membahayakan diri saya sendiri. Saya bisa dicurigai. Bidara, kau bisa membunuhnya. Tidak, dia hanya pingsan 2 atau 3 jam lebih lama dari kedua temannya itu. Ini yang terbaik buat dia. Untuk menghilangkan kecurigaan, Kakang. Kita tahu sendiri siapa malampir. Ayo, kita keluar dari sini. Jangan buang-buang waktu lagi. Kata orang, cinta itu buta. Percaya tidak, Sembara? Itu tidak benar. Yang benar itu, cinta itu tuli. Dari tadi kamu itu mendengarkan apa? Aku bicara tentang cinta. Cinta itu budak. Cinta itu tuli. Kenapa begitu? Karena orang yang jatuh cinta itu maunya nekat. Tidak mau dinasihati. Kedua kupingnya bolong-plong. Mana ada kuping seperti itu? Kupingmu barangkali? Semilik kete. Kiai Jabat dan si Bidara yang menculik Farida dari tanganku. Akan kubunuh penjaga semuanya.
Kenapa mereka tidak melapor padaku? Mereka sudah lapor, hanya kita saja yang bertindak kurang cepat. Kau menyalahkan aku, Kakang. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya ingin mengatakan, kenapa kita tidak segera mengejar mereka? Selagi mereka belum jauh, kita rebut kembali Farida. Apa sulitnya? Semua ikut, bantu guru kalian merebut Farida. Kita bertemu lagi, Bidara. Dan kau jabat, kenapa belum mampus juga? Allah masih mempercayai aku untuk menghadapi manusia seperti kau, Lampir. Lancang omonganmu, jabat. Mari kita buktikan. Siapa di antara kita yang lebih dulu mampus? Kau yang akan mati hari ini oleh tanganku, Lampir. Perempuan, kau yang akan aku bunuh lebih dulu. Siapa yang bawa Farida tadi? Mungkinkah Bayau? Sepertinya bukan dia. Siapa ya? Yang jelas dia bukan manusia. Bangsa jin. Mana terbangnya tadi? Kita kehilangan jejak. Kau kenal siapa dia? Kalau aku tahu, pasti aku sudah datang. Hah? Maksudmu? 3 serangkai sembara. Dengar, wajahnya cantik, baik akhlaknya, banyak duitnya. Jadi kan kita bisa nebeng hidup. Semilik kete. Dibejang kok malah cengengesan. Kamu kan belum tahu siapa kakekku. Benci aku. Oh, cahaya Farida. Moksa dalam Pasu Benggala. Pasu Benggalaku tidak dapat menembus kabut gaib. Kita serbu saja kerajaan atas angin. Ini pasti perbuatan Bayau. Kita obrak-abrik bersama-sama. Tidak, aku tahu benar. Yang menculik Farida bukan si Bayau. Istana atas angin. Aku tahu siapa kau. Kau pasti anak buah Wak Bayau. Kau kenal ibuku? Siapa ibumu? Bayau. Oh, kau saudaraku.
aku? Ibumu. Beliau banyak cerita tentang putri yang sangat disayanginya. Beliau menyebut namamu, Rindi Antika. Tapi beliau lebih senang memanggilmu si centil mungil. Ibu senang memanggil orang-orang yang disayanginya dengan panggilan-panggilan lucu. Kepada ayah, ibu memanggilnya dengan panggilan si pemalu tampan. Di mana ayahmu? Aku tidak pernah melihat ayahmu selama aku tinggal sekian lama bersama ibumu. Kau pernah tinggal di istana atas angin? Iya. Ayahku sudah almarhum. Kau tahu siapa yang membunuh ayahku? Tidak. Mak Lampir. Itu sebabnya ibumu sangat bermusuhan dengan Mak Lampir? Ibuku tidak akan tenang hidupnya jika belum membunuh Mak Lampir. Ayo. Rindi, siapa yang kebawa itu? Dia bangsa manusia. Di mana ketemukan dia? Perkenalkan, ini Farida, anak angkat ibuku. Melati. Kenanga. Farida akan menjadi murid di perguruan ini. Aku. Yuk. Siapa yang akan menjadi murid di sini? Aku? Iya, supaya kau di sini pun ada kesibukan. Tidak hanya berdiam diri saja. Lagi pula, itu sangat baik supaya kau bisa menjaga dirimu sendiri. Kau harus memiliki ilmu bela diri. Apalagi jika kau berurusan dengan Mak Lampir. Iya, tapi aku tidak tertarik. Kenapa? Bagiku berkelahi sangat mengerikan. Aku merasa tidak layak melakukan pekerjaan kaum lelaki. Begitukah pendirian kaum perempuan dari bangsamu? Betul. Kami merasa kodrat kami berbeda dengan kodrat kaum lelaki. Perang adalah tugas kaum lelaki, sedangkan tugas kaum perempuan menjaga kesejahteraan keluarga. Melahirkan, merawat anak, memasak, dan menjaga rumah, begitu kan? Iya. Ternyata pemikiran kaum bangsamu masih sangat terbelakang. Farida, awas! Kakek? Kenapa kakek hendak mencelakai saudaraku? Saudara dari mana? Dia kan manusia. Dia Farida, anak angkat ibu. Apa maumu? Menjadikannya murid kakek. Aku tidak pernah mempunyai murid anak manusia. Sekarang kakek punya kesempatan untuk punya murid bangsa manusia. Farida sekarang sedang diincar Mak Lampir untuk dibunuh, kek. Berarti kau keturunan Kiai Ageng Prayogo. Betul, kek. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa membalas jasa kepada sahabatku. Baiklah, Rindi. Permintaanmu akan kukabulkan, cucuku. Mulai sekarang, Farida menjadi muridku. Alhamdulillah, alhamdulillah, kek. Farida, cepat cium tangan kakek. Iya. Tangan harus mengepal kuat dan lurus. Tapi, persendian harus tetap lemas. Iya. Jangan ada pikiran yang masuk. Kecuali mengarah pada raga sukmamu. Lihat. Ya! Ya! Lemaskan persendian. Hayali adalah salah satu daya dari nur sejati Raga Sukma. Hayali yang kuat dapat menciptakan kekuatan Raga Suka. Hayalkan, nur sejati masuk ke dalam tubuhmu bersama hirupan napas yang kau ambil dari udara. Hayalkan, nur sejati mengalir ke paru-paru, jantung, dan tanganmu. Hayalkan, nur sejati sudah berpusat di tanganmu. Apakah telah kau rasakan tanganmu yang terasa hangat? Apakah telah kau pusatkan nur sejati di tanganmu? Pukul batu ini sekuat tenagamu.
Pukul kuat-kuat. Keraguanmu telah mencelakakanmu. Lakukanlah sebuah perbuatan dengan penuh keyakinan. Karena nur sejati hanya akan bisa kuat oleh bulatnya keyakinan. Jika sewaktu memukul, penuh dengan keyakinanmu, batu itu akan pecah. Tanganmu akan berubah seperti palu kodam. Tunjukkan, Rindi. Lihat, Farida. Ya! Apa yang kamu lihat, Farida? Pukulan Rindi Antika tidak berpengaruh. Batu itu masih utuh. Masa? Tunjukkan, Rindi. Luar biasa. Batu itu hancur jadi debu. Itu adalah salah satu kekuatan nur sejati Raga Sukma. Kamu pun bisa melakukannya asal kamu mau berlatih dengan tekun. Pertemukan kedua telapak tangan kalian. Sedotlah daya nur sejati dalam dada. Salurkan ke seluruh tubuh. Lalu pancarkan keluar. Mulai. Berhasil. Tunjukkan gambar Farida. Muncullah Farida. Muncullah berkat kala puja sakti. Sakti. Oh. Perbuatan siapa lagi ini? Rupanya Farida dikelilingi orang-orang sakti. Aku harus tahu di mana Farida sekarang berada. Harus. Mengapa tidak kita sebar telik sandi? Percayalah Lampir, di antara ribuan telik sandi, salah satunya pasti dapat melacak kemana Farida berada. Betul, Guru. Jika Guru berkenan, kami akan kerahkan wajah balak siluman buaya untuk mencari di mana Farida berada. Akan kami sebar ke seluruh negeri siluman maupun negeri manusia. Baik, lakukan sekarang juga. Cari Farida. Katakan pada Wadia Balat, jangan sampai pulang tanpa hasil. Mereka akan aku bunuh dengan tanganku sendiri. Baik, Guru. Perintah Guru segera kami laksanakan. Bagaimana perasaanmu selama tinggal di sini? Betah? Betah juga. Hanya terkadang aku teringat ayahku. Ibumu? Kau tidak ingat ibumu? Ibuku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Meninggal dibunuh Mak Lampir. Nasib kita sama. Aku kehilangan ayah, kau kehilangan ibu. Sama-sama dibunuh oleh Mak Lampir. Farida, kau pernah punya kekasih? Punya. Bahkan sudah hampir menikah, tapi gagal. Gagal? Hari pernikahanku berantakan karena aku diculik Ratu Kencana. Ratu Siluman. Gila. Mau apa Ratu Siluman itu menculik kamu? Mau dikawinkan dengan adiknya, Pangeran Garai. Tidak tahu diri. Siluman ingin kawin dengan bangsa manusia. Untuk kesekian kalinya, Wak Bayo berhasil menyelamatkan aku. Lalu aku dititipkan kepada Kiai Karangsemaya, sahabat ibumu. Tapi Mak Lampir berhasil menculik aku lagi. Hingga saat ini, aku belum bertemu dengan kekasihku. Kasihan. Nasibmu sangat malang. Tentunya sekarang ini kekasihmu menderita menahan rindu kepadamu. Ya, seperti juga aku. Lama sekali aku menahan rindu. Wajahnya, suaranya, belayannya, dan segalanya. Tentunya dia sangat tampan. Ya, tampan dan gagah. Siapa namanya? Namanya... Biar aku saja yang memberi nama untuk kekasihmu yang sangat kau cintai itu. Silakan, siapa? Apakah kekasihmu itu seorang pemuda yang periang, yang hangat, atau sebaliknya? Pendiam, dingin, acuh tak acuh? Dia seorang pemuda yang hangat, tapi pemalu.
Kalau begitu, aku memberi nama untuk kekasihmu, si tampan pemalu. Itu kan nama panggilan ayahmu. Aku hadiahkan untuk kekasihmu. Kau sungguh baik, Rindi. Semoga kau pun cepat mendapat kekasih. Perlihatkan Farida. Celaka, penyakitmu kambuh lagi. Pasti akibat pertempuran tempo hari itu. Iya, waktu bertempur melawan Kiai Jabat dan Nyai Bidara, guru terlalu memaksakan diri. Padahal baru sembuh. Kesehatan guru belum pulih dengan sempurna. Lebih baik guru istirahat. Rasanya lebih sakit daripada yang kemarin. Sakitmu tidak main-main, Lampir. Sudah sampai pada puncaknya. Kalau tidak segera diatasi, kau akan mati. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan harus melakukan upacara persembahan korban. Harus ada tumbal. Guru akan melakukan upacara tumbal sesaji. Iya. Bawa ke... Apa di sini ada gua? Ada. Di sebelah selatan ada Bukit Setan. Di sana ada Gua Iblis. Cocok untuk melakukan upacara tumbal sesaji. Bagus. Bagus. Segera laksanakan. Baik. Lir. Lir. Cahayu. Penek no blimbing kuwi. Apa bisa ya? Cahayu. Teruskan, Sir. Cahayunya mau disuruh apa? Disuruh menyediakan makanan untuk orang lapar. Masih lapar, Sir. Kau tadi kan sudah makan kelinci dan singkong bakar. Aku ini orang gemuk, Sembara. Kalau hanya 5 biji singkong sama 2 ekor kelinci, mana bisa kenyang. Saking laparnya, muncul bayangan putih berkelebat di sana. Bayangan putih? Di mana? Di sana. Tapi mungkin bukan apa-apa. Itu hanya pengaruh perut yang sedang lapar saja. Kalau begitu tidurlah. Biar rasa laparmu hilang. Mestinya begitu. Tapi kalau perut sedang keroncongan, tidak mau diajak berdamai. Biji mata maunya melotot melulu. Ya sudah, kau baringkan saja. Biar aku yang jaga di sini. Yang mana pemuda si penggoda hatimu itu? Si gemuk yang sedang berbaring itu? Atau yang ada di dekat api unggun? Yang ada di dekat api unggun, sedang duduk. Tapi yang gemuk itu lumayan juga. Kau suka? Kalau dia mau, aku juga tidak menolak. Dekatilah, masuklah dalam alam impiannya. Baiklah. Siapakah gerangan putri yang cantik ini? Masa Paduka lupa? Bukankah hamba ini kekasih Paduka sendiri? Masa iya? Sebenarnya siapakah Adinda ini? Nama hamba Cempaka Sundulangit. Nama yang sangat indah. Tapi seumur-umur hidup saya baru kali ini mendengar nama Sundulangit. Kalau begitu, perkenalkan, nama saya
Basir Sundul Bumi.